Anda berada di dalam sebuah kamar jamur yang gelap dan hangat, merasakan aroma fermentasi yang kaya. Anda mengamati Leco agaricus, jamur budidaya semut pemotong daun, dan melihat betapa mendalamnya ketergantungannya pada peradaban semut. Ini bukan sekadar hubungan yang menguntungkan, ini adalah simbiosis obligat. Titik tanpa kembali telah dilewati, dan nasib jamur kini selamanya terikat pada rahang semut. Anda menyaksikan bagaimana, selama jutaan tahun dipelihara di lingkungan sarang yang aman, jamur ini kehilangan kemampuan genetik untuk bertahan di alam liar. Di luar sarang, jamur liar dan kontaminan akan segera mengungguli Leco agaricus. Tanpa semut, jamur ini akan mati. Anda melihat mengapa hal ini terjadi. Di alam, jamur harus berinvestasi banyak energi untuk menghasilkan spora yang menyebar luas, menciptakan pertahanan kimia melawan bakteri, dan bersaing memperebutkan substrat. Di dalam sarang semut, semua tugas ini dilakukan oleh semut. Semut memberikan lingkungan mikro yang sempurna, kelembaban yang diatur, suhu yang stabil, dan pasokan daun yang konstan yang telah dikunyah dan didetoksifikasi. Akibatnya, Anda menyaksikan jamur Leco agaricus berevolusi untuk memaksimalkan satu tujuan, produksi makanan. Energi yang seharusnya digunakan untuk membuat spora dan pertahanan kini dialihkan untuk memproduksi Gonjilidia, struktur bengkak yang kaya nutrisi yang merupakan makanan utama larva dan ratu semut. Jamur ini telah kehilangan organ reproduksi seksualnya. Mereka bereproduksi secara aseksual, melalui klon, dan propagasi klon sepenuhnya dilakukan oleh semut. Ketika ratu baru memulai koloni, ia tidak mencari spora jamur di alam liar, ia membawa sepotong kecil kebun jamur cloning dari rumah lamanya. Anda menyaksikan ironi evolusioner ini. Jamur telah mendapatkan keamanan dan kelimpahan yang luar biasa, tetapi dengan harga kebebasan genetik. Semut telah menciptakan tawanan makanan yang sempurna. Ketergantungan ini menciptakan tuntutan tak terhindarkan pada semut pekerja. Mereka harus menjadi perawat kebun yang sempurna, karena kegagalan mereka berarti kematian bagi kedua spesies. Kasta minims yang mengurus kebun jamur bertindak sebagai polisi kebersihan yang cermat, terus-menerus membersihkan dan merapikan untuk mencegah invasi jamur pesaing. Simbiosis obligat ini memastikan bahwa kedua belah pihak harus berfungsi pada efisiensi puncak. Ia mengunci sistem ATA dari gangguan eksternal. Anda menyadari bahwa kekuatan superorganisme semut pemotong daun berasal dari kesempurnaan aliansi ini, sebuah aliansi yang menuntut pengorbanan fungsi dasar dari jamur, sama seperti ia menuntut pengorbanan reproduksi dari semut pekerja. Ini adalah kemitraan yang mutlak. Anda menyaksikan koevolusi ini pada tingkat yang paling mendasar, genom. Di dalam kode genetik semut dan jamur, Anda melihat bukti keras dari ketergantungan bersama yang mutlak, sebuah penghapusan gen timbal balik yang mengunci nasib mereka. Selama jutaan tahun, kedua spesies ini, semut pemotong daun dan jamur Leco agaricus, telah membuang gen yang tidak lagi mereka perlukan, karena pasangan mereka telah mengambil alih fungsi tersebut. Ini adalah bukti penghematan evolusioner yang dramatis. Anda melihat genom jamur. Anda menemukan bahwa jamur ini telah kehilangan banyak gen yang diperlukan untuk memecah selulosa daun, dan bahkan gen untuk pertahanan terhadap penyakit jamur lainnya. Mengapa? Karena semut sekarang melakukan semua pekerjaan itu. Semut mengunyah daun, menyediakan substrat yang mudah dicerna, dan kasta minims menggunakan bakteri simbion mereka sendiri untuk memproduksi antibiotik untuk melindungi kebun jamur. Jamur hanya perlu mempertahankan gen yang menghasilkan Gonjilidia, makanan semut. Energi genetik telah dialihkan sepenuhnya untuk memaksimalkan produksi nutrisi. Sekarang, Anda melihat genom semut pekerja. Mereka telah kehilangan banyak gen yang terkait dengan sistem pencernaan untuk memecah serat tumbuhan secara langsung. Mereka juga kehilangan gen yang memungkinkan betina mengembangkan ovarium yang berfungsi, dipicu oleh kontrol feromon dan genetik yang terkait dengan sterilitas. Anda menyaksikan bukti genetik dari pengorbanan reproduksi. Gen yang diperlukan untuk memulai koloni baru kini hanya diaktifkan pada ratunya, sementara pada pekerja, mereka dinonaktifkan. Ketergantungan ini menciptakan lingkaran setan, dalam arti evolusioner yang paling positif. Semakin banyak gen yang hilang oleh jamur, semakin mereka bergantung pada semut. Semakin banyak gen yang hilang oleh semut pekerja,
seperti yang terkait dengan pencernaan selulosa atau reproduksi, semakin mereka bergantung pada koloni dan jamur. Ini adalah integrasi genetik yang membuat seluruh entitas, superorganisme, menjadi sangat tangguh. Ancaman bagi salah satu pihak berarti ancaman bagi yang lain, dan setiap evolusi yang terjadi pada satu spesies mendorong perubahan pada spesies yang lain. Anda menyadari bahwa evolusi sosialitas dan fungikultur telah menghasilkan bukan hanya dua spesies yang hidup berdampingan, tetapi sebuah sistem tunggal yang dimodifikasi secara genetik untuk memaksimalkan efisiensi kolektif. Kelangsungan hidup di hutan tropis yang keras menuntut tingkat spesialisasi ini. Pengorbanan genetik pada jamur dan pengorbanan reproduksi pada semut pekerja adalah harga mati untuk membentuk keajaiban alam ini. Anda mencium aroma asam yang kuat di dalam kamar sarang. Ini adalah bau bahaya, kontaminasi mikroba. Kehidupan kolonial membawa risiko baru yang mematikan. Sementara koloni menyelesaikan masalah predator dan kelangkaan makanan melalui kerjasama dan pertanian, mereka secara bersamaan menciptakan target sempurna bagi patogen. Menyimpan jutaan individu yang terkait erat secara genetik di satu tempat, dengan satu sumber makanan, adalah resep untuk penyebaran penyakit yang cepat dan fatal. Ancaman terbesar bagi koloni semut pemotong daun bukanlah predator raksasa, melainkan jamur pesaing atau bakteri yang dapat merusak kebun jamur Leco agaricus mereka yang rentan. Anda menyaksikan semut purba menghadapi kontaminasi awal. Ketika jamur pesaing mulai tumbuh, seluruh kebun jamur bisa mati dalam beberapa hari, mengakibatkan kelaparan massal. Seleksi alam menuntut mekanisme sanitasi yang sangat canggih. Anda melihat evolusi perilaku yang luar biasa, kebersihan total. Semut pekerja secara obsesif membersihkan sarang. Mereka memiliki bilik pembuangan limbah khusus, jauh dari kebun jamur. Mereka bahkan tidak membuang limbah di sembarang tempat di luar. Mereka membawanya ke lokasi pembuangan yang jauh, meminimalkan risiko kontaminasi kembali. Namun, yang paling menakjubkan adalah pertahanan biologis yang mereka kembangkan. Anda melihat kasta minims, si tukang kebun, tidak hanya merawat jamur. Pada tubuh mereka membawa lapisan bakteri tertentu, Pseudonocardia. Bakteri ini, yang hidup dalam simbiosis mutualisme dengan semut, adalah produsen antibiotik alami. Anda menyaksikan minims ini merawat dan mengoleskan antibiotik ini ke permukaan kebun jamur. Mereka secara harfiah menjalankan pertanian obat-obatan untuk menekan pertumbuhan jamur parasit spesifik yang mencoba menyerang tanaman mereka. Mereka adalah perawat yang sempurna dan ahli farmasi yang hidup. Perjuangan melawan patogen juga mendorong kasta pekerja untuk mengambil risiko individu demi kesehatan kolektif. Anda melihat pekerja yang terinfeksi oleh jamur mematikan secara naluriah meninggalkan sarang, sebuah tindakan pengorbanan diri untuk mencegah penyebaran infeksi. Keberadaan kasta-kasta spesialisasi, terutama minims, adalah respons langsung terhadap tekanan patogen. Hanya dengan menugaskan individu-individu kecil yang gesit untuk mengelola kebersihan kebun jamur secara real-time, koloni tersebut dapat tumbuh menjadi raksasa yang kita lihat hari ini. Sosialitas memberikan solusi. Jika individu terinfeksi, kerugiannya kecil, tetapi jika koloni terinfeksi, itu bencana genetik. Pengorbanan individu adalah pertahanan terakhir mereka terhadap ancaman mikroba. Anda melihat lebih dekat pada tubuh pekerja semut, dan menyadari bahwa evolusi telah memberikan mereka seperangkat alat kimia yang mengesankan. Kita fokus pada kelenjar kecil yang tersembunyi, kelenjar metapleural, yang merupakan pabrik antibiotik pertama di alam. Kelenjar metapleural telah lama ada pada Hymenoptera purba, tetapi pada semut pemotong daun, kelenjar ini mengambil fungsi yang sama sekali baru, pengendalian gulma dan sanitasi agrikultural. Anda menyaksikan semut pekerja awal membersihkan diri. Kelenjar metapleural mengeluarkan sekresi yang sangat asam, yang berfungsi sebagai disinfektan. Ini penting untuk membersihkan tubuh mereka setelah kembali dari lingkungan yang kotor di luar sarang. Namun, yang lebih penting, Anda melihat bagaimana mereka menggunakan sekresi ini untuk melindungi harta paling berharga mereka, kebun jamur. Mereka tidak hanya menggunakan sekresi kelenjar metapleural untuk disinfeksi umum, tetapi mereka juga memelihara bakteri spesifik, Pseudonocardia, di permukaan tubuh mereka. Bakteri ini adalah simbion mutualistik,
yang menghasilkan antibiotik ampuh yang secara khusus menargetkan jamur parasit yang dikenal sebagai Escovopsis. Anda menyaksikan kasta Minims bekerja di kebun jamur. Dengan rahang kecil mereka secara aktif mencabut dan membuang benang Escovopsis yang tidak diinginkan. Ini adalah penyiangan tanaman yang cermat. Setelah penyiangan fisik, mereka mengoleskan antibiotik dari bakteri simbion mereka, membunuh spora yang tidak terlihat. Ini adalah perang kimia mikroskopis yang dimenangkan oleh kerja tim dan spesialisasi. Tanpa penemuan dan pemanfaatan antibiotik ini, koloni ata yang besar tidak akan pernah ada. Escovopsis menyebar dengan cepat dalam kondisi hangat dan lembab di sarang, dan satu infeksi dapat melenyapkan seluruh kebun jamur. Anda menyadari bahwa keberadaan pekerja steril dengan fungsi spesialisasi ini memungkinkan tingkat kebersihan dan kontrol penyakit yang tidak mungkin dilakukan oleh individu soliter. Risiko penularan yang tinggi dalam koloni besar mendorong evolusi sistem sanitasi yang kompleks ini. Kombinasi antara 1. Sterilitas genetik, yang berarti individu dapat dikorbankan. 2. Arsitektur bawah tanah yang terpisah, memisahkan limbah dari makanan. Dan 3. Bioteknologi kuno, menggunakan bakteri simbion untuk antibiotik, adalah kunci untuk mengatasi ancaman patogen. Evolusi menuntut para petani ini menjadi ahli sanitasi dan ahli kimia. Perjuangan melawan infeksi menjadi pilar utama dalam membangun superorganisme. Anda berada di era Miosen, sekitar 10 juta tahun yang lalu. Perubahan geologis dan iklim telah menciptakan hutan tropis yang sangat dinamis, penuh dengan sumber daya tetapi juga penuh dengan persaingan. Ini adalah saat semut pemotong daun, yang kini sepenuhnya sosial dan agrikultural, benar-benar melepaskan potensi biomasa mereka. Selama ini, pertumbuhan koloni selalu dibatasi oleh kelangkaan makanan. Sekarang, dengan menguasai pertanian jamur, semut pemotong daun telah membuka gerbang menuju kelimpahan biomasa. Anda menyaksikan ledakan populasi yang luar biasa. Koloni Proto-Athens yang dulunya hanya terdiri dari beberapa ribu individu kini berkembang menjadi koloni ata yang menampung ratusan ribu, bahkan jutaan pekerja. Peningkatan skala ini hanya mungkin terjadi karena satu faktor, sumber makanan yang stabil, terjamin, dan dapat diukur. Daun hijau, yang sebelumnya tidak dapat diakses, sekarang diubah menjadi protein murni dan karbohidrat oleh kebun jamur di dalam sarang. Peningkatan populasi ini memiliki dampak ekologis yang mendalam. Anda melihat bagaimana koloni raksasa ini menjadi keystone herbivores, herbivora kunci, di ekosistem mereka. Mereka tidak lagi hanya mengumpulkan serpihan, mereka secara sistematis memanen kanopi hutan dalam skala industri. Anda menyaksikan barisan pekerja ata yang tak terhitung jumlahnya bergerak melintasi lantai hutan, menciptakan jalur yang bersih seperti jalan raya. Setiap pekerja membawa potongan daun, dan secara kolektif, satu koloni dapat mengumpulkan biomasa setara dengan beberapa herbivora besar. Tekanan untuk mengelola biomasa ini mendorong spesialisasi fisik yang lebih ekstrim, polimorfisme hiperspesialisasi. Pekerja terkecil, Minims, yang mengurus kebun jamur, menjadi lebih kecil dan lebih efisien. Pekerja terbesar, Major, menjadi benteng bergerak. Anda melihat prajurit ini memiliki ukuran rahang yang bervariasi secara dramatis, memungkinkan mereka melakukan pertahanan di berbagai skala, dari melindungi media di jalur daun hingga mempertahankan sarang dari penyerang besar seperti armadillo. Koloni modern yang Anda saksikan adalah puncak dari efisiensi logistik. Feromon dan kasta yang terbagi memastikan bahwa setiap potongan daun yang masuk diproses dengan kecepatan yang luar biasa, menjaga laju pertumbuhan yang eksplosif. Ledakan Miosen ini adalah tentang menghilangkan batas. Semut pemotong daun, melalui pengorbanan reproduksi dan komitmen total pada pertanian, mengubah hambatan alam menjadi sumber daya tak terbatas, menguasai biomasa hutan hujan dan menjadi kekuatan ekologis yang membentuk dunia seperti yang kita kenal sekarang. Anda berdiri di tepi bukit sarang yang luas, yang permukaannya diselimuti oleh kerikil dan puing-puing, bukti dari penggalian masif di bawah tanah. Kita berada di era scaling up, saat koloni semut pemotong daun mencapai ukuran eksponensial. Koloni yang sukses adalah koloni yang secara efektif mengatasi tuntutan logistik massal. Ketika populasi tumbuh dari ribuan menjadi jutaan,
kebutuhan akan makanan, transportasi, dan sanitasi meningkat ke tingkat yang sangat sulit. Anda menyaksikan tantangan terbesar, menjaga jalur pasokan tetap berjalan. Semut harus membawa potongan daun yang berat melintasi jarak yang jauh. Di permukaan, Anda melihat antrean pekerja yang panjang, bergerak dalam dua arah, mereka yang kembali kosong dan mereka yang membawa daun. Untuk mengatasi gesekan dan kemacetan, semut telah berevolusi tidak hanya dalam perilaku, tetapi juga dalam infrastruktur. Anda mengamati mereka membersihkan jalur mereka dari puing-puing, bahkan menara kecil untuk membelokkan hujan. Jalur ini adalah arteri logistik yang harus dipertahankan setiap saat. Peningkatan skala ini juga mendorong diversifikasi kasta yang lebih ekstrim. Anda melihat perbedaan ukuran yang mencolok, kini ada 4, bahkan 5, subkasta pekerja yang diakui. Pekerja terkecil, minims, yang dulunya hanya mengurus kebun jamur, kini juga memainkan peran perlindungan di luar. Anda melihat mereka menunggangi daun yang dibawa oleh pekerja media yang lebih besar. Mengapa? Untuk melindungi pembawa daun dari lalat parasitoid kecil yang akan menyuntikkan telur mereka ke tubuh semut pengangkut. Minims berfungsi sebagai pengawal daun, yang selalu siaga, menangkis bahaya kecil yang dapat melumpuhkan seluruh jalur. Skala massal ini juga menuntut evolusi rekayasa sarang yang tiada henti. Anda merasakan panas yang dihasilkan oleh aktivitas metabolik jutaan semut dan jamur. Para pekerja harus terus menggali dan memperluas sistem ventilasi mereka, menciptakan cerobong yang lebih tinggi dan lorong udara yang terhubung ke bilik jamur yang dalam. Koloni Ata modern yang Anda lihat hari ini adalah puncak dari evolusi ini. Ratu mereka menghasilkan ribuan telur setiap hari, dan kelangsungan hidupnya bergantung pada efisiensi jutaan pekerja steril yang tidak pernah lelah. Anda menyadari bahwa keberhasilan superorganisme ini adalah kemenangan dari organisasi di atas individualitas. Mereka berhasil menguasai hutan tropis dengan memecahkan teka-teki logistik, bagaimana memberi makan jutaan kerabat yang saling terkait secara genetik, sambil mempertahankan sistem pertanian yang rapuh dari ancaman dunia luar. Pengorbanan individu memungkinkan mesin logistik raksasa ini berjalan tanpa hambatan. Anda melihat hutan purba, dan di mana-mana ada puing-puing, daun yang jatuh, ranting yang membusuk, serasah. Selama jutaan tahun, semut purba hidup sebagai pemulung, mengambil apapun yang tersisa. Tetapi sifat oportunistik ini adalah penjara evolusioner. Semut pemulung, meskipun bekerja sama secara subsosial, selalu dibatasi oleh ketidakpastian detritus. Jumlahnya fluktuatif, kualitas nutrisinya buruk, dan yang paling parah, serasah yang membusuk adalah sarang bagi jamur, pesaing, dan penyakit. Anda menyaksikan momen inovasi kritis, pergeseran dari pemulungan pasif ke panen aktif. Alih-alih menunggu daun gugur, semut purba mulai memotong daun hijau yang masih menempel di pohon. Ini adalah tindakan berani. Daun segar lebih sulit diiris, dan penuh dengan racun tanaman, tetapi menawarkan 3 keunggulan besar. Pertama, daun segar jauh lebih bersih dari jamur kontaminan, mengurangi risiko penyakit sarang. Kedua, daun segar ada di mana-mana, menghilangkan masalah kelangkaan. Ketiga, meskipun sulit, selulosa daun yang diserahkan kepada jamur mereka, Lecho agaricus, memberikan substrat yang konsisten dan kaya. Anda melihat bagaimana perubahan diet ini mendorong evolusi fisik para pekerja. Rahang mereka, yang dulunya alat serbaguna untuk berburu dan menggali, menjadi pisau pemotong yang sangat melengkung dan tajam. Mereka berevolusi untuk satu tugas, memotong. Pergeseran ini menuntut peningkatan luar biasa dalam koordinasi sosial. Memotong daun yang jauh dari sarang adalah tugas berbahaya, membutuhkan pertahanan di jalur. Ini memaksa evolusi kasta prajurit major yang didedikasikan sepenuhnya untuk mengawal jalur logistik. Anda mengamati betapa cepatnya koloni yang membuat transisi ini mengungguli pesaing mereka. Mereka tidak lagi menjadi budak siklus nutrisi di lantai hutan, mereka telah menjadi tuan rumahnya. Mereka secara harfiah menciptakan sumber daya mereka sendiri, menghilangkan hambatan nutrisi yang membatasi ukuran koloni. Inovasi panen aktif ini adalah jembatan yang membawa semut purba dari subsosialitas sederhana ke kompleksitas superorganisme. Koloni Ata yang Anda saksikan hari ini adalah mesin biomasa,
yang menguasai ekosistem tropis karena mereka berani menghadapi pertahanan tanaman secara langsung, dan merekrut jamur untuk memecahkan masalah kimiawi mereka. Perubahan kecil dalam perilaku, memotong alih-alih menunggu, adalah kunci yang membuka potensi tak terbatas. Ini membuktikan bahwa dalam evolusi, keberanian untuk menghadapi tantangan sumber daya baru, didukung oleh pengorbanan kolektif, adalah strategi terbaik untuk dominasi. Anda mendekatkan pandangan pada wajah pekerja semut pemotong daun yang sedang memotong. Anda tidak melihat rahang pemangsa yang serbaguna, Anda melihat instrumen rekayasa biologis yang tajam dan presisi, mandibular bergigi. Perubahan dari pemulungan menjadi pemanen aktif menuntut adaptasi fisik yang radikal. Daun, terutama daun tropis yang keras dan berserat, memerlukan kekuatan dan ketajaman yang luar biasa untuk dipotong secara efisien. Anda menyaksikan evolusi mandibula. Rahang tawon purba dulu lebih tumpul, dirancang untuk menggenggam dan melumpuhkan mangsa. Pada semut pemotong daun, mandibula memanjang, melengkung, dan mengembangkan tepi bergerigi, seperti mata gergaji mikro. Adaptasi ini didorong oleh tekanan efisiensi. Semut yang dapat memotong daun lebih cepat, dengan kerusakan minimal pada daun itu sendiri, dapat mengumpulkan lebih banyak substrat untuk kebun jamur, yang berarti koloni mereka tumbuh lebih besar. Seleksi alam secara intensif memilih genetika yang mendorong bentuk rahang yang lebih tajam dan kuat. Anda mengamati biomekanika yang luar biasa. Semut pekerja tidak hanya menggigit, mereka menggunakan rahang mereka sebagai gunting, memutar kepala mereka dalam gerakan melingkar yang sangat teratur. Kekuatan pemotongan mereka berasal dari otot-otot kepala yang masif, yang secara fisik mengembang, menciptakan bentuk kepala yang khas. Spesialisasi ini menjadi lebih ekstrim pada kasta media dan major. Kasta media memiliki mandibula yang sempurna untuk memotong daun dari tangkai. Kasta major, para prajurit, memiliki mandibula yang sangat besar, kuat, dan melengkung, dirancang untuk pertahanan, yang dapat memutuskan kepala serangga lain atau bahkan melukai mamalia kecil. Namun, ada ironi evolusioner dalam spesialisasi ini, mandibula ini adalah alat potong yang hebat, tetapi mereka tidak lagi efektif untuk banyak tugas lain, seperti penangkapan serangga yang lincah atau menggali secara kasar. Spesialisasi pada pemotongan daun membuat semut pemotong daun sepenuhnya bergantung pada pertanian mereka, semakin memperkuat ketergantungan sosial mereka. Anda melihat bahwa setiap gigitan yang dilakukan oleh pekerja ini adalah pengorbanan kolektif. Kekuatan dan bentuk mandibula ini adalah hasil dari jutaan tahun tekanan untuk mengumpulkan sumber daya demi ratunya dan ratusan ribu kerabatnya. Ini adalah bukti fisik bahwa evolusi, ketika dihadapkan pada hambatan sumber daya, akan mendorong adaptasi hingga ekstrim, mengubah individu menjadi alat biologis yang sempurna untuk tugas yang mereka berikan. Anda berdiri di pintu masuk sarang semut Ata yang sibuk. Di luar, para pekerja media membawa potongan daun kebesaran di atas kepala mereka. Namun, tantangan terbesarnya bukanlah mengumpulkan daun. Ini adalah memproses daun yang keras itu menjadi substrat yang dapat dimakan oleh jamur. Jika daun dimasukkan ke kebun jamur dalam potongan besar, jamur akan membusuk sebelum sempat memecah selulosa. Kelembaban dan suhu akan menjadi tidak stabil. Untuk mencapai efisiensi skala besar, semut harus menguasai throughput, laju pemrosesan. Anda menyaksikan rantai perakitan yang canggih di bawah tanah. Daun yang baru dipanen dibawa dari pintu masuk sarang ke ruang pra-pemrosesan. Di sini, pekerja yang sedikit lebih kecil menerima potongan daun. Mereka mulai mengunyahnya, menggunakan mandibula mereka yang bergerigi untuk memecah serat. Proses ini melibatkan beberapa tahap pemotongan. Potongan besar diiris menjadi potongan yang lebih kecil. Potongan yang lebih kecil diiris lagi. Pekerja yang lebih kecil dan lebih terampil mengambil alih. Mereka mengeluarkan getah, sekresi beracun dari tanaman, dan bahkan membersihkan permukaan daun dari spora jamur asing. Lalu, Anda menyaksikan peran utama Minims, si tukang kebun, muncul. Mereka menerima potongan daun yang sudah dikunyah menjadi bubur halus, dan mencampurnya dengan air liur mereka sendiri dan jamur dari kebun induk. Air liur semut mengandung enzim yang memulai pemecahan selulosa, membantu pekerjaan jamur.
Bubur daun ini kemudian disuntikkan dengan spora Leco agaricus dan dibentuk menjadi struktur seperti karpet di bilik jamur. Ini adalah media yang sempurna, area permukaan yang maksimal untuk pertumbuhan jamur, dan ukuran partikel yang minimal untuk memudahkan proses pencernaan. Peran Minims tidak berhenti di situ. Mereka terus-menerus merawat kebun jamur, memotong Gonjilidia, struktur jamur yang kaya nutrisi, dan memberikannya kepada larva dan ratu. Anda menyadari bahwa efisiensi koloni diukur dari seberapa cepat mereka dapat mengubah daun yang tidak dapat dimakan di permukaan menjadi makanan murni di bawah tanah. Pembagian kerja yang kaku dan spesialisasi kasta, dari pemotong hingga perawat, memungkinkan mereka mencapai tingkat throughput industri. Ini adalah perakitan makanan yang tiada henti, di mana setiap pekerja steril berfungsi sebagai bagian dari mesin pemroses biologis raksasa. Pengorbanan individu telah menciptakan sistem pertanian yang sangat cepat dan terkontrol, kunci bagi dominasi ATA modern di ekosistem tropis. Anda melihat keanekaragaman bentuk tubuh di antara para pekerja, sebuah bukti revolusi polimorfik. Dalam koloni ATA modern, individu tidak hanya berbeda ukurannya, mereka berbeda proporsi tubuhnya, sebuah fenomena yang disebut pertumbuhan alometrik. Semua semut pekerja ini secara genetik adalah betina, saudara kandung dari ratu, tetapi nasib mereka ditentukan oleh makanan dan feromon saat mereka masih larva. Tekanan untuk menguasai pertanian skala besar dan pertahanan intensif telah membentuk tubuh mereka menjadi spesialisasi yang kaku. Anda mengamati kasta Minims di kebun jamur. Mereka adalah yang terkecil, dengan kepala bulat dan rahang yang halus. Pertumbuhan alometrik mereka menekan ukuran tubuh secara keseluruhan tetapi mempertahankan keahlian motorik yang diperlukan untuk tugas-tugas mikro, seperti membersihkan spora jamur atau memotong bagian Gonjilidia yang lembut. Mereka adalah perawat berisiko rendah dan berkeahlian tinggi, menghabiskan seluruh hidup mereka di dalam sarang. Lalu, Anda melihat kasta media, tulang punggung koloni. Tubuh mereka seimbang, dioptimalkan untuk transportasi dan pemotongan daun di luar. Mandibula mereka kuat, dirancang untuk efisiensi pemanenan. Mereka adalah yang paling banyak, memastikan aliran bahan baku ke dalam sarang tidak pernah berhenti. Di garis depan jalur makanan, Anda melihat kasta major, atau prajurit. Mereka adalah raksasa koloni, dengan kepala yang tidak proporsional dan sangat berotot. Pertumbuhan alometrik mereka memaksimalkan ukuran kepala dan kekuatan rahang, menjadikannya senjata pertahanan yang menakutkan. Tugas mereka bukan untuk mengumpulkan makanan, tetapi untuk menjadi perisai hidup bagi ribuan kerabat mereka. Mereka adalah biaya operasional yang mahal bagi koloni, tetapi esensial untuk menjamin keamanan genetik. Anda menyaksikan bagaimana pembagian tenaga kerja yang kaku ini memungkinkan superorganisme untuk mengatasi hampir semua masalah. Jika ada ancaman, prajurit bertindak. Jika kebun jamur membutuhkan perawatan, Minims merespons. Tidak ada individu yang harus menjadi ahli dalam segala hal, tetapi kolektifnya adalah ahli tertinggi dalam segala hal. Revolusi polimorfik ini adalah puncak dari pengorbanan reproduksi. Karena para pekerja tidak perlu berinvestasi pada organ reproduksi, energi mereka dapat dialihkan sepenuhnya untuk mengembangkan anatomi yang terfokus pada tugas tertentu. Anda menyimpulkan bahwa semut pemotong daun adalah representasi sempurna dari efisiensi evolusioner. Mereka telah memecah kesulitan hidup soliter menjadi tugas-tugas terpisah, dan kemudian merancang tubuh yang sempurna untuk setiap tugas, semuanya dalam upaya kolektif untuk melanggengkan gen sang ratu. Anda menyaksikan jalur pasokan semut pemotong daun, sebuah garis kehidupan yang konstan, dan menyadari bahwa setiap keberhasilan kolonial menciptakan kerentanan baru. Koloni telah memecahkan masalah kelangkaan makanan, tetapi mereka menciptakan masalah kerentanan logistik yang belum pernah terjadi sebelumnya, sabuk konveyor yang rentan. Di hutan tropis, tempat semut ATA beroperasi, setiap jalur adalah medan pertempuran. Predator belajar bahwa tempat terbaik untuk mencari makan adalah di sepanjang jalur feromon yang sibuk. Anda menyaksikan perlombaan senjata evolusioner. Saat semut pemotong daun berevolusi menjadi pengumpul massal, predator dan parasit berevolusi menjadi spesialis jalur. Perhatikan lalat parasitoid kecil dari genus Foridae. Lalat ini jauh lebih kecil dari pekerja semut, dan berspesialisasi dalam menyerang semut pembawa daun.
Mengapa? Karena semut pembawa daun, terutama kasta media, terbebani oleh daun yang mereka bawa, membuat mereka lambat dan tidak dapat mengangkat kepala mereka untuk melihat bahaya yang datang. Anda menyaksikan lalat parasitoid menyergap, menyuntikkan telur ke dalam kepala semut yang sibuk membawa potongan daun. Larva lalat akan menetas di dalam kepala semut dan memakan inangnya. Tekanan ini mendorong evolusi respons yang luar biasa. Anda melihat kasta minims, si tukang kebun, tidak hanya tinggal di sarang. Mereka sekarang secara rutin bergabung dengan perjalanan keluar, menunggangi potongan daun yang dibawa oleh media. Minims ini adalah pengawal kecil yang sempurna. Tubuh mereka yang kecil memungkinkan mereka untuk berputar dan menggunakan rahang mereka untuk mengusir lalat parasitoid. Mereka melindungi pekerja media yang rentan dari serangan udara. Revolusi ini menciptakan efisiensi pertahanan yang baru. Koloni tidak perlu membuang energi untuk membesarkan prajurit major raksasa di setiap segmen jalur. Minims yang kecil dan murah energinya dapat menyediakan perlindungan mikro yang krusial. Anda juga menyaksikan bagaimana predator yang lebih besar, seperti armadillo atau mamalia kecil, mencoba menggali sarang. Tekanan ini mendorong kasta major menjadi benteng pertahanan sarang. Mereka ditempatkan di pintu masuk, rahang mereka yang masif siap untuk menghentikan setiap penyusup. Jalur makanan semut pemotong daun adalah garis hidup yang rentan. Tetapi evolusi telah merespons kerentanan ini dengan menciptakan pertahanan berjenjang, dari pengawal mikro di udara hingga benteng raksasa di permukaan tanah. Ini adalah pengorbanan kolektif, di mana bahkan yang terkecil pun mengorbankan keamanan dalam ruangan untuk memastikan kelangsungan hidup logistik koloni. Anda menyaksikan salah satu manifestasi paling dramatis dari pengorbanan kolektif, kasta prajurit raksasa, major. Mereka adalah semut terbesar dalam koloni Ata, hampir sebesar ibu jari Anda, dan fungsi mereka hanya satu, pertahanan yang mahal dan mematikan. Evolusi major didorong oleh ancaman ganda, predator besar yang mencoba menyerang sarang dan kebutuhan untuk melindungi jalur logistik yang kaya di permukaan. Anda mengamati kepala mereka yang tidak proporsional. Otot-otot yang menggerakkan mandibula begitu besar sehingga harus dibungkus dalam eksoskeleton yang diperkuat. Rahang mereka bukanlah alat pemotong daun yang efisien, mereka adalah senjata penghancur, yang dapat memotong kulit, tulang, atau eksoskeleton dari penyerang. Ini adalah investasi energi yang mahal bagi koloni. Membesarkan major membutuhkan lebih banyak makanan daripada membesarkan 100 minims. Namun, aturan Hamilton tetap berlaku. Pengorbanan energi kolektif untuk menghasilkan mesin pertahanan ini terbayar jika mereka berhasil melindungi ratunya dan kebun jamur, menjamin kelangsungan hidup jutaan gen. Anda menyaksikan tugas yang menyedihkan dari seorang prajurit. Mereka seringkali ditempatkan di pintu masuk sarang, siap menghadapi kematian. Dalam serangan yang serius, mereka akan menggunakan tubuh mereka untuk menyumbat terowongan, berjuang sampai mati untuk menahan penyerbu. Mereka adalah sel yang dapat dikorbankan, dilahirkan untuk mati demi keseluruhan. Peran mereka di jalur makanan juga krusial. Mereka berpatroli, mempertahankan jalur feromon yang sibuk. Kehadiran fisik mereka yang masif berfungsi sebagai pencegah. Menariknya, Anda melihat bahwa major ini biasanya lebih tua, merupakan kasta yang telah mencapai akhir siklus hidup fungsional mereka. Koloni, secara efisien, mengalokasikan tenaga kerja yang dapat habis ini untuk tugas yang paling berbahaya. Mereka adalah representasi fisik dari ketaatan sosial. Mereka tidak akan pernah bereproduksi. Seluruh eksistensi mereka didedikasikan untuk mengumpulkan dan mempertahankan kelangsungan hidup kolektif. Evolusi telah merancang mereka untuk menjadi senjata, menunjukkan bahwa keberhasilan tertinggi dalam lingkungan yang kompetitif menuntut spesialisasi yang ekstrim. Bahkan jika itu berarti menciptakan individu yang didedikasikan hanya untuk kehancuran. Anda berdiri di tengah kebun jamur yang seharusnya subur, tetapi Anda mencium bau asam yang tidak sehat. Ini adalah ancaman terbesar bagi superorganisme semut pemotong daun, wabah jamur Escophosis. Ketika semut memilih untuk bersimbiosis dengan satu jenis jamur, Lechoagaricus, dan mengkloningnya selama jutaan tahun, mereka mencapai efisiensi nutrisi yang luar biasa, tetapi mereka menciptakan monokultur yang rentan. Anda melihat bagaimana Escophosis, jamur parasit khusus,
berevolusi untuk menargetkan kebun jamur semut. Jamur ini menyerang Gonjilidia, sumber makanan utama semut. Dalam lingkungan yang hangat, lembab, dan kaya nutrisi di dalam sarang, Escopopsis dapat menyebar dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Untuk koloni yang sepenuhnya bergantung pada kebun jamur mereka, infeksi Escopopsis setara dengan kegagalan panen yang total. Seluruh koloni, termasuk ratu yang berharga, akan mati kelaparan jika jamur tersebut tidak diatasi. Anda menyaksikan respons darurat evolusioner. Kasta Minims menjadi garda depan melawan momok ini. Anda melihat mereka menggunakan rahang kecil mereka untuk mencabut Escopopsis secara fisik, melakukan penyiangan mikroskopis yang cermat. Mereka adalah ahli sanitasi yang berdedikasi tinggi. Namun, pertempuran ini tidak hanya fisik. Semut telah mengembangkan aliansi simbiosis ketiga, dengan bakteri Pseudonocardia yang hidup di tubuh mereka. Anda melihat Minims secara ritualis mengoleskan antibiotik dari bakteri ini ke permukaan kebun jamur. Antibiotik ini, hasil dari jutaan tahun koevolusi, dirancang secara khusus untuk menghambat pertumbuhan Escopopsis tanpa merusak Leco agaricus yang bermanfaat. Ini adalah pertanian obat-obatan alami. Tekanan Escopopsis mendorong evolusi perilaku dan spesialisasi hingga batasnya. Pekerja harus terus-menerus membuang bahan yang berpotensi terkontaminasi, termasuk bangkai dan bahkan pekerja yang sakit, jauh dari sarang utama. Anda menyadari bahwa alasan mengapa koloni Ata tumbuh begitu besar dan kompleks adalah karena mereka harus mengimbangi risiko kegagalan panen yang sangat tinggi. Simbiosis yang menciptakan kelimpahan juga menciptakan kerentanan. Dan hanya melalui kerjasama yang terorganisir, dibantu oleh bioteknologi kuno, mereka dapat mengatasi ancaman jamur dan memastikan kelangsungan hidup superorganisme. Pengorbanan individu dalam memerangi jamur adalah harga untuk menguasai pertanian. Anda melihat lebih dari sekadar dua spesies yang hidup bersama. Anda melihat sebuah aliansi tiga arah, sebuah simbiosis tersier, yang memungkinkan peradaban semut pemotong daun berdiri di atas fondasi pertahanan biologis yang tak tertandingi. Jamur membutuhkan semut, semut membutuhkan jamur, dan keduanya membutuhkan bakteri. Anda mengamati kasta Minims di kebun jamur. Di kulit luar tubuh mereka, di kutikula, Anda melihat lapisan serbuk putih. Itu adalah koloni bakteri Pseudonocardia. Bakteri ini adalah pekerja kimia, memproduksi antibiotik yang menjadi kunci pertahanan terhadap Escopopsis. Perkembangan simbiosis tersier ini adalah respons langsung terhadap kerentanan monokultur. Ketika semut berkomitmen untuk hanya menanam satu jenis jamur, mereka menciptakan peluang evolusioner bagi parasit spesialis untuk menyerang. Semut merespons dengan menemukan dan memelihara bakteri yang dapat melawan parasit ini. Anda menyaksikan bagaimana semut tidak hanya menoleransi bakteri ini, mereka secara aktif memeliharanya. Semut memberi makan bakteri tersebut dengan sekresi kelenjar tertentu, memastikan Pseudonocardia tetap hidup dan memproduksi antibiotik secara konstan. Antibiotik itu kemudian dioleskan ke kebun jamur. Ini adalah pertanian yang sangat canggih. Semut menanam tanaman, jamur, dan mereka juga menanam pabrik obat, bakteri, untuk melindungi tanaman mereka. Simbiosis ini mendorong spesialisasi yang lebih dalam pada kasta Minims. Kelenjar yang mengeluarkan sekresi pakan bakteri terletak pada bagian tubuh yang mudah dijangkau oleh rahang Minims, memungkinkan mereka untuk dengan mudah membersihkan dan mengoleskan antibiotik. Tugas ini sepenuhnya berada di tangan pekerja steril yang didedikasikan untuk sanitasi internal. Anda menyadari bahwa semua evolusi ini terhubung, polimorfisme fisik, pengorbanan reproduksi, rekayasa sarang, dan sekarang, penggunaan agen biologis. Koloni Ata bertindak sebagai sistem kekebalan kolektif. Jika satu semut terinfeksi, semut lain menghapusnya. Jika kebun jamur terancam, mereka menerapkan biodefense kimia yang canggih. Keberhasilan semut pemotong daun hari ini adalah kisah tentang bagaimana kolaborasi melampaui batas spesies. Mereka telah menciptakan sistem yang sangat tangguh di mana tiga organisme, semut, jamur, dan bakteri, bekerja sebagai satu unit genetik yang saling bergantung, dan setiap individu, terutama para pekerja yang steril, adalah pilar pengorbanan untuk melanggengkan aliansi luar biasa ini. Anda berdiri di atas tumpukan tanah galian yang masif, tingginya lebih dari 1 meter.
Ini bukanlah bukit biasa, ini adalah produk sampingan dari rekayasa geologis paling ambisius yang dilakukan oleh serangga, sarang semut Ata. Anda menyaksikan semut pemotong daun sebagai insinyur geomorfik. Apa yang Anda lihat di permukaan hanyalah puncak gunung es. Di bawah tanah, koloni yang berusia 1 dekade dapat menggali sistem terowongan dan bilik yang menempati volume hingga 600 meter kubik. Mereka telah memindahkan lebih banyak tanah dan sedimen daripada yang Anda bayangkan bisa dilakukan oleh jutaan pekerja kecil. Anda menyaksikan evolusi arsitektur yang didorong oleh kebutuhan fungsional. Pada awalnya, koloni subsosial hanya membutuhkan 1 atau 2 bilik untuk ratu dan larva. Tetapi ketika koloni mencapai skala jutaan dan kebun jamur tumbuh, tekanan untuk mengisolasi dan mengontrol setiap fungsi menjadi mutlak. Anda melihat bagaimana pekerja media dan major melakukan penggalian yang terus-menerus. Mereka menciptakan lapisan bilik yang berbeda, masing-masing dengan tujuan yang jelas. Bilik kebun jamur berada pada kedalaman tertentu untuk menjaga suhu yang stabil. Bilik pembuangan limbah jauh terpisah, sebuah pemisahan sanitasi yang ketat. Mereka tidak hanya menggali, mereka merancang. Anda mengamati terowongan vertikal yang naik turun, yang berfungsi sebagai saluran ventilasi termal. Dengan memanfaatkan perbedaan suhu antara sarang yang panas dan permukaan yang lebih dingin, mereka menciptakan konveksi udara pasif, secara efektif mendinginkan kebun jamur. Jika Anda bisa melihat penampang melintang sarang, Anda akan melihat sebuah kota bawah tanah, dengan jalan-jalan utama dan bilik-bilik yang dihubungkan oleh arsitektur yang diperkuat. Para pekerja bahkan menguasai hidrologi, memastikan sarang terlindungi dari banjir, menggunakan tanah liat yang dipadatkan sebagai lapisan anti-air. Peran mereka sebagai insinyur mengubah lingkungan. Di hutan tropis, aktivitas penggalian semut pemotong daun adalah proses geologis yang penting, membalikkan dan memindahkan nutrisi tanah, mempercepat dekomposisi. Mereka adalah kekuatan yang membentuk lanskap, di mana setiap individu pekerja menggali tanpa henti demi kelangsungan hidup entitas kolektif. Anda menyimpulkan bahwa pengorbanan reproduksi dan spesialisasi tugas telah memungkinkan mereka untuk memusatkan energi kolektif yang luar biasa pada arsitektur dan pemindahan tanah. Semut Ata adalah salah satu pembangun terbesar di planet ini, dan keahlian mereka dalam rekayasa geologis adalah kunci untuk mempertahankan peradaban agrikultural mereka. Anda tidak hanya melihat semut, Anda melihat mesin daur ulang nutrisi yang paling efisien di hutan hujan. Semut pemotong daun, Ata, bukan sekadar pemakan daun, mereka adalah keystone herbivores yang secara fundamental membentuk tanah dunia baru. Pikirkan tentang peran mereka sebagai pemindah materi. Anda menyaksikan jutaan pekerja secara kolektif memotong biomasa dari kanopi dan membawanya ke dalam sistem bawah tanah yang terstruktur. Ini adalah perpindahan nutrisi skala besar yang tidak tertandingi oleh makhluk lain. Ketika semut memanen daun, mereka tidak hanya mengambil materi, mereka juga mendorong evolusi tanaman. Tanaman harus berevolusi menjadi lebih beracun atau lebih berserat, atau menghadapi panen tanpa henti. Namun, dampak terbesar mereka ada di bawah tanah. Anda mengamati bagaimana limbah koloni, termasuk sisa jamur, sisa daun, dan kotoran semut, ditimbun di ruang-ruang khusus. Limbah ini kaya akan nutrisi yang telah melalui proses detoksifikasi dan pencernaan parsial oleh jamur dan bakteri. Anda menyaksikan bagaimana, seiring berjalannya waktu, koloni meninggalkan sarang-sarang lama. Sarang yang ditinggalkan ini menjadi area tanah yang sangat diperkaya nutrisi. Ini adalah bintik kesuburan, yang kaya akan nitrogen, fosfor, dan kalium, yang secara signifikan mengubah struktur dan kesuburan tanah tropis. Aktivitas penggalian mereka, yang memindahkan sejumlah besar tanah dan memperkaya lapisan bawah tanah, membantu ventilasi dan drainase tanah. Mereka secara harfiah mencampur bahan organik dengan mineral dari kedalaman. Melalui kerja kolektif yang tak kenal lelah, para pekerja steril ini mengubah masalah limbah menjadi peningkatan kesuburan tanah. Koloni, sebagai satu unit, menciptakan dan memelihara lingkungan mereka sendiri. Anda menyimpulkan bahwa pengorbanan reproduksi dan spesialisasi tugas telah memungkinkan Ata untuk memusatkan energi kolektif pada dua peran utama, insinyur geologis dan daur ulang nutrisi.
Mereka adalah contoh paling cemerlang dari bagaimana kehidupan sosial yang ekstrim dapat memicu dominasi ekologis. Bukan hanya karena mereka selamat dari seleksi alam, tetapi karena mereka menciptakan dunia baru melalui pertanian dan rekayasa. Anda merasakan dinginnya udara, sebuah pengingat bahwa tidak ada lingkungan yang stabil. Kita berada di Pleistosen, zaman es. Meskipun gletser tidak mencapai wilayah tropis, fluktuasi iklim yang ekstrim, musim kering yang parah, periode dingin, dan perubahan vegetasi yang cepat, menjadi ujian evolusioner terbesar bagi kehidupan di hutan. Semut soliter purba dan koloni subsosial sederhana pasti telah musnah dalam menghadapi ketidakpastian iklim ini. Tetapi superorganisme Ata yang kompleks, dengan pertanian dan arsitektur canggih, menunjukkan ketahanan yang luar biasa. Anda melihat bagaimana koloni Ata berhasil melewati periode kering yang lama. Rahasia mereka terletak pada kedalaman sarang. Mereka menggali terowongan hingga beberapa meter ke bawah, mencapai zona di mana suhu tetap stabil dan, yang paling penting, kelembaban tanah tetap tinggi. Sarana ini memungkinkan kebun jamur Leco agaricus mereka, yang sangat sensitif terhadap kekeringan, untuk terus berproduksi bahkan ketika daun di permukaan mengering atau mati. Koloni dapat beralih ke sumber makanan yang lebih tahan lama, atau menangguhkan panen, hidup dari cadangan kebun jamur mereka yang sangat besar. Struktur polimorfik juga memainkan peran kunci dalam resiliensi. Anda menyaksikan kasta major menjadi benteng pertahanan terakhir. Dalam periode sumber daya yang langka, persaingan antar koloni untuk mendapatkan daun menjadi sangat intens. Prajurit major menjamin bahwa koloni dapat mempertahankan sumber makanan yang mereka temukan atau simpan. Koloni Ata yang Anda saksikan adalah mesin yang dibangun untuk menghadapi bencana. Mereka memiliki redundansi, ribuan pekerja untuk menggantikan yang hilang, banyak bilik kebun jamur, dan sistem thermal kontrol pasif. Kegagalan individu tidak berarti kegagalan sistem. Fluktuasi Pleistosen tidak menghancurkan semut pemotong daun, justru memperkuat dominasi mereka. Mereka yang dapat mempertahankan stabilitas lingkungan mikro dan pasokan makanan mereka di tengah kekacauan adalah yang selamat dan berkembang. Anda menyimpulkan bahwa pengorbanan reproduksi dan penciptaan superorganisme adalah strategi pertahanan utama melawan ketidakpastian iklim. Semut pemotong daun adalah bukti bahwa di alam, keamanan terbesar berasal dari kemampuan untuk mengendalikan lingkungan Anda, didorong oleh kerjasama dan pengorbanan kolektif tanpa batas. Anda melihat ribuan semut bergerak di jalur mereka, dan Anda menyadari bahwa sistem ini beroperasi dengan kecerdasan yang muncul, bukan dari individu, tetapi dari interaksi kolektif dan sinyal kimia sederhana. Ini adalah organisasi mandiri yang sangat canggih. Anda menyaksikan bagaimana koloni mengatur lalu lintas dan alokasi tugas secara dinamis. Ketika seorang pekerja menemukan sumber daun yang berkualitas tinggi, ia melepaskan feromon jejak. Semakin banyak pekerja yang berhasil membawa daun kembali, semakin banyak feromon yang dilepaskan, memperkuat jalur itu. Jalur yang berhasil menjadi jalur yang paling sibuk, menarik lebih banyak rekrutan. Ini adalah mekanisme umpan balik positif yang mengalokasikan tenaga kerja secara otomatis. Sebaliknya, jika jalur gagal, misalnya, daun di pohon tertentu habis atau predator menyerang jalur tersebut, pekerja akan berhenti melepaskan feromon. Jejak kimia memudar, dan rekrutan baru secara bertahap dialihkan ke pencarian lain. Ini adalah kontrol lalu lintas berbasis kimia yang efisien dan adaptif. Di dalam sarang, kecerdasan yang muncul ini mengatur pembagian tugas. Anda melihat seorang pekerja media yang baru saja kembali dari memotong daun. Alih-alih langsung keluar lagi, ia mungkin menghadapi pekerja lain yang memberi sinyal bahwa kebun jamur di dalam sedang kelebihan pasokan. Pekerja ini kemudian beralih tugas, mungkin membantu membersihkan limbah atau menggali bilik baru. Transisi tugas ini adalah fleksibilitas yang sangat penting. Meskipun semut memiliki kasta fisik, minims, media, major, individu dalam kasta yang sama dapat mengubah pekerjaan mereka berdasarkan kebutuhan sesaat koloni. Sinyal sederhana, ketersediaan ruang, kemacetan, atau bau darurat, bertindak sebagai perintah manajemen. Anda menyaksikan puncak dari evolusi sosial. Tidak ada komandan, tidak ada perencanaan sentral,
hanya algoritma kimia dan perilaku yang memastikan sumber daya dialokasikan secara optimal. Mereka dapat dengan cepat beradaptasi dengan perubahan cuaca, ancaman predator baru, atau penemuan sumber daun yang lebih baik. Kecerdasan kolektif ini adalah hasil akhir dari pengorbanan individu. Semut pekerja steril telah mengkhususkan diri sedemikian rupa, sehingga peran mereka adalah bertindak sebagai sensor dan aktuator sistem. Kesuksesan mereka bukan karena seberapa pintar seekor semut, tetapi karena seberapa efisien jutaan semut yang didedikasikan untuk tugas kolektif dapat berinteraksi. Sistem ini telah bertahan jutaan tahun karena selalu menemukan solusi yang paling efisien, didorong oleh kebutuhan mendasar, kelangsungan hidup genetik ratu. Anda menyaksikan sebuah kesatuan biologis di mana batas antara individu dan entitas telah kabur sepenuhnya. Inilah realitas superorganisme semut Atta, sebuah pikiran terdistribusi yang mengatur jutaan tubuh. Pikirkan kembali tawon soliter purba. Ia memiliki otak dan kesadaran untuk memecahkan semua masalahnya sendiri. Koloni Atta jauh berbeda. Semut individu memiliki otak kecil, tetapi kecerdasan koloni terletak pada interaksi dan komunikasi kimia antara semua individu. Anda melihat ratunya, yang hanya berfungsi sebagai ovarium koloni. Dia adalah pusat genetik, tetapi bukan otak eksekutif. Keputusan operasional, kapan dan di mana mencari makan, berapa banyak pekerja yang dibutuhkan, di mana menggali, muncul dari jaringan umpan balik kimia. Feromon adalah kabel komunikasi mereka. Anda menyaksikan bagaimana bau yang ditinggalkan oleh pekerja lain menginstruksikan individu untuk bergabung dengan jalur makanan atau sebaliknya, untuk beralih ke tugas membersihkan. Tidak ada yang memberi perintah, setiap individu merespons sinyal lokal. Struktur polimorfik bertindak sebagai sel khusus dalam tubuh raksasa ini. Minims adalah sel kekebalan dan sel nutrisi yang bekerja di dalam, sensitif terhadap perubahan terkecil dalam kebun jamur. Medias adalah sel pengangkut dan otot yang memindahkan materi. Major adalah sel pertahanan. Kegagalan satu semut, seperti kegagalan satu sel kulit, tidak dirasakan sebagai kerugian besar oleh keseluruhan sistem. Bahkan, semut pekerja diizinkan untuk mati demi kelangsungan hidup koloni, karena pengorbanan mereka menghasilkan keuntungan genetik yang lebih besar bagi seluruh entitas. Anda menyadari bahwa superorganisme ini memiliki kemampuan luar biasa untuk beradaptasi, mirip dengan sistem biologis yang lebih besar. Jika terjadi serangan jamur, responsnya adalah respons imun kolektif yang melibatkan antibiotik yang dihasilkan bakteri simbion dan karantina fisik oleh Minims. Koloni Atta adalah salah satu manifestasi paling sukses dari evolusi di bumi, bukan karena individu mereka kuat, tetapi karena mereka telah memecahkan masalah kompleks melalui organisasi massal. Mereka telah mengalihkan kesuksesan dari individu ke kolektif. Inilah hasil tertinggi dari pengorbanan diri, lahirnya makhluk baru yang terdiri dari jutaan bagian, di mana pikiran dan tubuh tidak lagi terpisah. Anda melihat kembali ke lintasan waktu, dari tawon soliter yang berjuang sendirian di pasir kapur, hingga keajaiban rekayasa yang Anda saksikan di hutan tropis hari ini. Ini adalah kisah tentang pengorbanan tertinggi, yang menghasilkan kemenangan evolusioner yang tiada bandingnya. Pada akhirnya, keberhasilan semut pemotong daun, Atta, bukanlah tentang kekuatan rahang atau kedalaman sarang mereka. Itu tentang keputusan genetik yang radikal, bahwa individu tidak penting, hanya kelangsungan hidup gen kolektif yang penting. Anda menyaksikan bagaimana setiap fitur superorganisme ini, dari polimorfisme kasta hingga arsitektur ventilasi yang kompleks, adalah hasil langsung dari pilihan untuk menjadi steril. Dengan mengorbankan reproduksi pribadi, para pekerja melepaskan energi fisik dan genetik yang memungkinkan spesialisasi ekstrim. Minims menjadi tukang kebun ahli, Medias menjadi ahli logistik, dan Major menjadi prajurit yang didedikasikan untuk kematian yang terhormat. Semua peran ini melayani satu tujuan, melindungi ratu, yang merupakan bank genetik, dan kebun jamur, yang merupakan bank nutrisi. Simbiosis dengan jamur leco agaricus dan bakteri Pseudonocardia mengunci nasib mereka. Semut menyediakan keamanan dan sanitasi, jamur menyediakan kelimpahan nutrisi. Dalam aliansi ini, tidak ada lagi ruang untuk egoisme individu. Anda melihat Atta modern mendominasi hutan tropis, mereka memindahkan biomasa besar, mengubah kesuburan tanah,
dan menahan perubahan iklim dengan kekuatan kolektif mereka. Mereka adalah peradaban yang dibangun di atas dasar agronomi yang canggih dan pertahanan kolektif. Ini adalah perayaan tentang apa yang dapat dicapai oleh alam ketika ia mendorong kerjasama hingga batasnya. Mereka tidak menjadi superorganisme karena mereka menginginkannya, mereka dipaksa oleh tekanan seleksi dan oleh matematika genetik yang aneh. Mereka membuktikan bahwa kadang-kadang, untuk mencapai kesuksesan abadi, satu-satunya jalan adalah melalui pengorbanan total. Semut pemotong daun telah membayar harga itu, dan sebagai hasilnya, mereka membentuk dunia di sekitar mereka. Kekuatan individu memudar, tetapi superorganisme terus menang.